Ada kembali bersama kami di Merah Putih, masih kita bahas terkait dengan momen mudik dan balik lebaran ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebelum saya ke Pak Kris dengan pertanyaan menggantung tadi, saya punya datanya. Kita simak dulu data berikut ini terkait dengan kendaraan pribadi yang diprediksi menempati posisi pertama dan kedua arus mudik di 2026 ini. Mobil pribadi ada 76,24 juta orang. Tadi saya presentasikan Pak Kris 52,98, sementara roda 2 ada 24,08 juta orang, atau saya presentasikan 16,74. Sementara ada bus di urutan ketiga dengan 23,34 juta orang diangkut tahun ini prediksi Kementerian Perhubungan ya Pak Kris ya, dengan presentasi 16,22%. Masih wajar atau masyarakat memang saat ini memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi karena satu, kalau roda 4 memang aman, tidak perlu berdesak-desakan di transportasi umum, di pelabuhan, di stasiun, di terminal. Tapi ironinya, angka sepeda motor juga tinggi, padahal keselamatannya diragukan untuk dibawa mudik. Bagaimana pandangan Anda? Ya, karena orang mudik itu bukan hanya pulang sampai rumah, tapi di kampung juga ada aktivitas. Apa? Aktivitas entah itu beribadah, entah itu silaturahmi kepada keluarga, entah juga berpariwisata. Oke, di mana menggunakan roda 2 itu lebih fleksibel begitu ya? Menurut mereka dipandangnya seperti itu. Oke. Tapi memang kalau kendaraan roda 2 memang dirancang tidak untuk jarak jauh. Oke. Nah, kalau pilihan semestinya Beda angkutan kalau umum touring, kan gitu. bike community misalkan. Oh iya, ya bisa saja. Bahkan dulu ada mudik yang rombongan ya, dari perusahaan-perusahaan tertentu mereka mengadakan mudik bareng. Nah, konteks ini tentu kesadaran akan keselamatan, kemudian kebutuhan adabnya ketika pulang di kampungnya itu mau ngapain. Ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Lana maupun Pak Zaki, salah satunya bangsa kita ini konsumtif nggak? Bangsa kita ini kadang-kadang memaksakan diri. Yang penting masih rasional. Jangan sampai nanti pulang ini Sekarang juga nggak rasional, juga yang penting menter bisa pinjol sono sini Pak tadi Kris. sampaikan yang membahayakan tuh pinjolnya Iya ningkat kan? nggak kan gitu ya. Iya. Jangan-jangan mudik gara-gara utang. Kan semestinya kalau logikanya kita mudik itu menyisihkan waktu, menyisihkan uang, menyisihkan macam-macam lah. Nah, kalau konteks ini gali lubang tutup lubang itu yang berbahaya. Yang kedua memang salah satunya adalah kita juga harus melihat bahwa polisi juga memikirkan bagaimana Jakarta yang ditinggalkan atau kota-kota besar ini kan jadi harus diamankan juga kan, kosong begitu ya, bukan hanya di jalan. Nanti belum lagi di tempat-tempat ibadah di mana mereka melaksanakan kegiatan, belum kegiatan untuk halal bihalal, bukan tempat wisata, ini semua jadi satu hal yang satu rangkaian. Karena produktivitas ini sangat penting. Maka yang ingin saya sampaikan tadi bahwa kita dalam masyarakat yang modern dan demokratis untuk bisa bertahan hidup, tumbuh dan berkembang harus menghasilkan produksi atau produktivitas untuk bisa bertahan hidup, tumbuh dan berkembang. Tadi kalau dikatakan Pak Zaki ya, ada kenaikan enggak? Ya. Harganya naik enggak? Jumlahnya kan kita masih prediksi-prediksi Tapi semua. ada stimulus dari pemerintah, mudik gratis tahun ini meningkat. Tapi kenapa mereka tetap memilih naik motor ya? Mereka juga dilema Pak Kris, karena dari suatu kota daerah tertentu ke kampung halamannya bahkan sampai depan rumah ini ada kesulitan angkutan kota utamanya. Nah, ini menjadi PR pemerintah bahwa bagaimana kemudian mengkoneksikan kota ke daerah yang bisa berkontribusi menurunkan angka mudik sepeda motor tahun ini. Sepeda motor menjadi pilihan karena keterbatasan sistem transportasi angkutan umum. Oke. Karena sepeda motor tadi saya katakan, mungkin dengan berbagai alasan, praktis, ekonomis, iya, tapi safety no. Karena sebagian boleh dikatakan di atas 50% korban kecelakaan fatal itu sepeda motor. Karena ironi, sepeda motor untuk berdua, bahkan mereka ada yang bertiga, bawa barang, bahkan bawa barang pernah yang kejadian, melebihi kapasitas. Bapak, ibu, anaknya di tengah, dikerudungi, hujan. Begitu istirahat dibuka, anaknya meninggal. Innalillahi. Ini pernah kejadian seperti itu. Jadi memang kadang-kadang, nah tadi dengan adanya mudik gratis, mungkin motornya naik, kereta api yang gratis ini sangat membantu. Setidaknya
ya oke lah kalau bapaknya jalan naik motor, ibunya anaknya naik angkutan umum lah begitu. Karena banyak cara yang dilakukan. Karena kapasitasnya memang yang kepengen pulang tuh ya banyak sekali. Berarti isinya orang Jakarta kan bukan orang Jakarta asli atau orang-orang yang memang ada pekerjaan seperti presenter nggak boleh libur dan lain sebagainya ya. Tetapi yang, lagi, Pak nah itu orang-orang ini sudah mungkin cukup penat ya, karena dia pengen pulang. Saya menanggapi Bulana. Memang di daerah itu harus meningkatkan kualitas untuk membuat event dan destinasi. Karena mau tidak mau menghidupkan mereka supaya, ya mohon maaf kalau saya ingin sampaikan, Indonesia ini sudah diakui superpower seni budaya. Kenapa nggak ditingkatkan menjadi superpower pariwisata? Karena kalau masyarakat yang sadar seni budaya dan pariwisata, itu kalau bahasa Jawa, mohon maaf saya katakan, saanane, saisane, iso kanggo urip lan nguripi. Dengan apa yang ada, dengan karakternya tidak menjadi orang lain, bisa untuk hidup dan memberi kehidupan. Karena baik religi, tradisi, seni, budaya, hobi, community, teknologi pun bisa dijual untuk menjadi hal yang menarik. Baik, luar biasa. Tapi kita perlu apresiasi dulu Pak Kris ketika pemerintah dalam hal ini PT Kereta Api Indonesia membuat terobosan dengan motis atau mudik dengan motor gratis begitu ya, di mana para pemudik yang ingin menggunakan motor ke kampung halaman bisa diangkut lewat kereta. Tapi kan menurut Anda ini efektif tidak? Ya, di kampung ini setidaknya ada pilihan. Setidaknya memberikan pilihan ya. Jadi pemerintah mungkin, saya juga memahami, memaklumi juga tidak bisa menampung semua. Tapi setidaknya mengurangi. Karena ada upaya mau tidak mau membantu. Karena konteks ini pemerintah atau siapapun para pemangku kepentingan juga harus membantu atau menolong para pemudik ini bisa mudik aman, selamat, tertib, dan lancar tadi. Oke, saya mau ke Bu Lana lagi. Pemerintah menaikkan stimulus ekonomi Bu Lana di bidang transportasi hingga 30% demi mendorong pergerakan masyarakat. Transportasi darat masih tinggi. Kalau tadi bus angkanya 23,34 juta orang atau sekitar 16,22%. Menurut Anda ini menandakan stimulus pemerintah bekerja efektif karena ada mudik gratis dan angkanya juga mudik gratis tahun ini meningkat dari tahun lalu. Bagaimana? Ya, seperti biasa juga kok ya, pemerintah memberikan diskon terutama untuk misalnya tiket kereta api gitu ya. Khususnya tiket kereta api yang saya tahu itu memang diberikan diskon. Waktu Nataru kemarin juga ada, waktu Lebaran yang lalu juga ada. Ini memang salah satu stimulus yang bisa diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah untuk bisa mendorong mudik. Karena itu tadi dipercaya mudik itu juga mendistribusi pendapatan dari kota ke daerah. Ya, jadi kesempatan daerah tumbuh. Memang mau nggak mau kita memang melihat inilah momen yang terbaik. Selebihnya nanti ya tergantung kreativitas daerah. Kalau daerah bisa menemukan kreativitas yang menarik dari daerahnya, ya orang masih akan terus ke sana walaupun tidak ada Lebaran. Artinya bisa kita liburan ke sana, mungkin kita juga bisa bikin konten. Apalagi dengan media sosial lah. Ini benar-benar luar biasa. Media sosial harusnya bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Tapi kalau tadi kembali ke diskon, itu memang sepatutnya bisa diberikan untuk bisa mendorong. Ya tadi, walaupun bagaimana, tetap aja kalau ada diskon sangat menarik nih. Wah ada diskon, kita bisa pergi ke sana. Ada kereta api yang didiskon, kita bisa pergi kemana-mana. Nah satu hal lagi ya Mas Irsal, kalau saya lihat ini nggak harus kemudian mudik jarak jauh. Saya nggak antar kelurahan bisa belum ya? Orang tua di kelurahan satu, mertua di kelurahan kedua. Jadi ada istilah microtourism Mas Irsal. Ya, ini juga bisa didorong terus gitu loh. Jadi kalau kita lihat misalnya, kemudian tadi saya ada sedikit berita yang saya lihat, ternyata di daerah Jawa Barat dekat-dekat Jakarta pun juga diserbu loh. Ya, banyak juga yang wisatawan ke sana. Artinya kalau memang mereka secara mungkin mereka nggak ada orang tua di daerah lagi, sehingga harus pergi bersama keluarga aja, cukup dengan anak-anak. Ya sudah, pergi yang tempat yang dekat, tapi tetap pergi. Jadi pergi itu bagian dari, ya kita tahu healing-healing lah ya. Kita bisa memberikan kebahagiaan dengan pergi. Tadi antar kelurahan pun juga nggak masalah gitu ya. Ini juga menjadi bagian dari yang ke depannya mestinya dikemas menjadi satu bagian dari aktivitas masyarakat. Karena kalau konsumsi terkait dengan barang konsumsi sekarang ini sudah mulai menurun Mas. Dalam arti memang behavior dari anak muda sekarang itu nggak suka konsumsi terlalu besar. Tidak terlalu banyak. Apalagi bicara pesandang. Wah mereka udah paling, kalau sandang mereka mungkin prioritas yang kesekian lah.
Ya, tapi ada perubahan prioritas di dalam konsumsi masyarakat. Ini yang perlu dicermati oleh pemerintah, bagaimana bisa memanfaatkan perubahan perilaku konsumsi ini menjadi kemudian bagian dari sumber ekonomi. Oke. Ya, termasuk kreativitas. Jadi kegiatan pariwisata itu harus dikemas dengan kreativitas yang tinggi gitu. Nggak hanya sekedar, udahlah datang ke daerah ini cantik kok, tapi nggak ada pengemasan, juga nggak bisa. Nah, kita juga menggunakan para konten ini ya, konten kreator ini juga untuk menjelaskan mengenai, oh bagus loh daerah ini. Kita bicara makanan, semua direview sama anak-anak sekarang ini. Ya. Ya, Review saya mie, terus komennya rasanya ngemih banget gitu ya Bulan. Nah, itu kan menumbuhkan bahasa-bahasa yang menggugah ya, yang orang itu jadi pengen tertarik ke sana. Baik, Ya, itu. Bu Lana, ini Erlangga memprediksi pertumbuhan ekonomi berkisar 5,4 hingga 5,6. Tadi pertanyaan menggantung saya, kalau Pak Jeki mengatakan bahwa kita perlu wait and see begitu, tapi perlu juga ini realistis atau tidak begitu. Kalau menurut Anda, ini terlalu ambisius karena banyak risiko di depan mata, salah satunya dengan kondisi geopolitik global begitu ya, atau masih masuk akal karena ada faktor internal yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi 5,6%. Seberapa besar faktor internal dan eksternal ini mempengaruhi pertumbuhan kita, Bu Lana? Ya, tentu kita nggak bisa abaikan kondisi eksternal yang sekarang sedang mengkhawatirkan ya. Tapi pemerintah kan sudah memberikan janjinya dan menepati bahwa sampai Lebaran Saya nggak sudah ada BBM tidak yang percaya naik. janji-janji, Bu Lana. Tapi kan BBM bener loh, Masyarakat nggak udah naik kemakan kan. janji banyak. Realistisnya seperti apa saja? Ya, saya pikir gini, kita harus fair, harus juga memberikan apresiasi. Kan dijanjikan BBM nggak naik nih sampai Lebaran. Itu sangat membantu loh, Mas. Ya, itu sangat membantu. Walaupun setelah ini kita mungkin agak susah mencari BBM atau stok BBM menjadi terbatas atau harga BBM menjadi naik. Bisa kita nyalain masalah... pemerintah kalau udah janji terus diingkari. Nggak bisa, Bu Lana. Enggak, bukan itu poin saya. Poin saya adalah bahwa kita bicara data. BMI datanya bagus. Ya, kita nggak bilang, wah itu PMI-nya bohong. Nggak bisa. Itu data, itu survei, dan itu sudah diverifikasi oleh World Bank di dalam konsep membuat data. Ya, terus kemudian indeks keyakinan konsumen yang dibuat oleh BI juga confirm, indeks keyakinan untuk penjualan retail juga confirm. 3 indeks ini saja itu kalau saya sebagai maaf ya, saya banyak menggunakan data, itu menurut saya udah valid. Artinya udah cukup lah untuk bisa mendorong perekonomian kita. Mungkin Mas Irsal ingat waktu kuartal 2 tahun 2025, kita semua hampir nggak percaya, oh ada 5,12 dari mana? Tapi memang betul, PMI itu bicara 3 bulan kemudian. Kalau itu sebagai bagian dari yang namanya forward looking ya, atau early indicators, itu bisa kita percaya dan memang kejadian. Nah, kalau saya melihat data PMI yang cukup bagus, di atas 52 loh, itu tinggi loh. Kemudian harta IKK-nya juga membaik. Indeks penjualan retail terutama Mas Irsal itu biasanya dia lemah kalau misalnya memang dia nggak ada keyakinan untuk membeli, lepas bahwa tadi belinya pakai pinjol ya Pak Jeki ya. Itu tapi kan menumbuhkan. Jadi kalau menurut saya 5,4 itu masih mungkin tercapai. Oke, baik, kita biarkan pemerintah ngos-ngosan untuk naikin 5,6%, seperti halnya Insan Media yang juga ngos-ngosan naikin rating demi menggait semua pemirsa begitu ya. Saya mau ke Pak Jeki.